Ya, betul. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wa ba'du. Selamat malam, Ibu Yeni Rosnita. Iya, Ibu. Gelarnya apa, Bun? SPD, SPDI, Ibu. PDI. Iya. Ya, Ibu sehat ya? Alhamdulillah, Mbak. Ya, Sehat-sehatkan saja, Ibu. harus sehat, happy Iya. yang penting ya. Oke, baik. Malam ini LPTK PPG UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan ujian komprehensif untuk Ibu Yeni Rosrita Iya, yang Ibu. mengajar di mana, Ibu? Di SMP 14 Padang, Ibu. Oh iya, Padang semua ya. Satu Iya. kelas, Iya, satu kelompok. satu kelompok Padang semua. Baik, Ibu mengajar di sana sudah berapa tahun? Oh, kalau dihitung, Ibu, udah 21 tahun, Ibu, dari tahun 2003. Iya, sudah lama juga ya. Iya, Dua, tapi di SD dulu di awalnya, Bu. Kalau di SMP udah 7 tahun, Ibu. gitu. Iya. Kita pindah ke SMP-nya kenapa? Oh, lantaran dulu waktu SD kan honor, Ibu. Jadi Hmm, kebetulan masuk yang PNS, jadi hmm. pindah ke SMP. Penempatannya di SMP Iya, gitu. orang dinas yang menempatkan Ibu. Oke. Ya, 7 tahun di SMP yang sekarang Kurang ya. tahun 2019, Ibu. Iya. 2019. Iya, Hmm, berarti 2019 lima tahun ya, Bu. Masuk, masuk 6. tahun. Iya Masuk ya. 6. Sebelum corona itu ya. Iya. Oke. Sebentar masuk langsung corona daring dong. Ya. Baik, berarti Ibu sudah mengalami berapa kurikulum yang ada di SMP? Kalau di SMP kurikulum 13 sama kurikulum merdeka, Ibu. Iya, 2 kali ya. Iya. Waktu di Baik, SD dulu, Bu, KTSP. KTSP. Iya. Heeh. Pertama ini KTSP. Kalau 21 tahun mestinya pernah mengalami KBK juga kan? Enggak. Maksudnya, Bu? Ada kurikulum KBK itu Ibu mengalami enggak? KBK? Enggak, Ibu. Enggak juga ya. Enggak. Oh, berarti KBK tuh lebih lama lagi kali. Iya, iya. Nah, baik. Ibu Yeni belajar PPG sudah berapa bulan? Udah 2 bulan setengah, Ibu. Hampir lagi 2 bulan setengah. Dari 1 Juli, Ibu, masuk. Dari 1 Juli ya. Iya. Gimana? Senang apa pusing? Oh, senang sih, Bu. Banyak ilmu yang diperoleh. Dari tidak punya laptop, pakai laptop. Alhamdulillah. Baru dong Iya. laptopnya ya. Iya. Dari tidak bisa ngetik, udah bisa ngetik sedikit-sedikit. Bikin PPT gitu, Iya, gitu ya. udah mulai sedikit-sedikit, Ibu. Bikin video, videonya Iya. kan TikTok atau apa CapCut, bikin video dipakai aplikasi apa? Kalau TikTok belum ada, Ibu. Nggak ada mendownload itu, Ibu. Terus bikin video kemarin yang tugas LK berapa itu? LK 5 ya? Bikin videonya. LK. Iya, iman kepada Mm-mm. Ibu pakai aplikasi apa kemarin bikin videonya? nggak ada gitu, nggak ada pakai video Ibu. Di modul aja nggak ada pakai video Ibu. Oh, nggak ada, Po. Kan ada tagihannya di LK 5 tuh. I- LK 5 ada tagihan membuat video. Iya, Ibu kita ada pelatihan juga bikin video ya. iya belum ada pelatihan bikin video Ibu. Ada hari Dulu, Ahad. dulu ada ya, waktu Zoom dulunya aku buat dalam PPG. Iya, di PPG ini Iya, kan setelah ada pelatihan itu, ibu kan diminta untuk bikin video ya. ya berupa Canva itu nak Bu. Oh, pakai Canva. Iya, Kasihnya pakai Canva. iya, Oke, video apa-apa itu jadinya? Video ya? iya. Video atau PPT aja? Aku lupa. Iya, baik. Jadi kalau belajar
Di Canva berarti sudah bisa ya sekarang Ibu ya, pakai Canva. Oh, masih kurang-kurang gitu, Bu. Belum fokus. Iya, jadi sebenarnya kalau mau pakai Canva itu untuk siswa yang bagaimana, gaya belajar apa yang bisa di apa ya, di servis menggunakan Canva itu. Gaya belajar anak yang seperti apa? Oh, masuk ke teorinya itu, Bu. Iya, jadi kalau Ibu mau menggunakan media, lalu Ya. membuat medianya pakai Canva. Ini cocok untuk siswanya Ibu yang gaya belajarnya apa itu? Ada berapa gaya belajar Ibu ingat? Visual itu, Bu. Untuk visual. Berarti yang Canva itu cocok untuk visual atau gaya belajar apa? Iya, Mas. Untuk visual ya. Oke, untuk visual. Kalau yang gaya belajar selain visual apa? Yang selain visual gaya Audio, audio, Bu. audio. Auditori apa audio? Audio teori. Auditori ya. Oke, itu Ibu menggunakan apa biasanya? Kalau untuk melayani anak yang auditori itu pakai media apa? Oh, Anak yang auditori itu yang kegemarannya bagaimana, Bu? oke, gambaran anak yang audio teori itu, Ibu. Auditori ya. Contohnya, anak ini disuruh nyanyi gitu, Bu. Suruh nyanyi. Iya, Oke. Heeh. Disuruh nyanyi berarti nanti modal utamanya adalah dari apanya itu? dari Mendengarkan suara begitu. mendengarkan suara bagusnya atau endaknya gitu. Gitu. Iya. Iya. Oke. Maaf ya, Ibu. Iya. Yang satunya lagi apa? Gaya belajar apa? Yang satunya masih ingat nggak? Kinestetik. Itu yang bagaimana itu? Oh, kinestetik. Kayaknya yang visual tadi suka gambar-gambar, suka video gitu ya. Yang Um, story suka. kinestetik itu merupakan siswa itu banyak bergerak gitu. Oh gitu. Ya, gerakannya. Ada nggak siswanya Ibu yang banyak gerak kayak gitu? Usil gitu ya? Ada nggak? Banyak ketika disuruh duduk, dia nggak mau duduk gitu, Bu. Kadang Oh, keluar masuk, banyak geraknya. terus ditanganinya seperti apa? Ditangani, disuruh aja duduk. Mau nak kamu duduk, nak? Gitu Ya, ya. kalau nak mau kamu duduk, saya ibu kurangin nilainya nanti. Gitu ya. Jadi berkurang terus dong nilainya. Iya. Iya, itu kan reward itu, masuk ke reward kan, Bu? Gitu. Jadi Iya. kalau kalau dikasih reward itu Ibu sedang eh, mengajar dengan menggunakan teori belajar apa itu kasih reward itu? Oh, behaviorisme. Behaviorism, ya Iya. kasih reward. Terus Iya. kalau enggak tadi kalau enggak mau duduk dikasih apa nilainya dikurangi. Itu reward. Dikurangi. Mau nak kamu duduk? Itu namanya apa? Itu kan bukan reward ya. Orang Panis. nilainya Iya. dikurangi. Pan Mm-mm. oh, anak yang nak mau duduk tadi, Bu. Panis. Ya, heeh. Oh, punishment. Nah. Iya, punishment itu apa sih? Hukuman bagi siswa. Cuman ya, oke. Jadi nantinya kalau nggak diiming-iming kayak gitu, Ah, ya aja berdiri ya, tetap aja gitu ya. tak berdiri satu kaki. Berdiri satu kaki. Nanti Nggak. kenapa? Ibu, ya ini kena pasal apa? Ada KS, kekerasan dalam sekolah gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada itu. Ya, nggak ada ya. Nggak ada gitu. Ya, jadi kalau mungkin ditangani dengan teori behaviorism tidak bisa, Ibu masih punya banyak teori belajar loh. Apalagi coba, masih ingat nggak? Oh, konektivisme, Bu. Apa? Konektivisme. Konektif Ya, atau kognitivisme. kognitif? Kognitivisme.
Oke, itu apa itu kognitivisme itu? Itu pembelajaran dari siswa itu sendiri, dari pemahamannya, Ibu. Dari pemahamannya. Jadi kira-kira Iya. prakteknya anak itu disuruh Oh, anaknya itu bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara memprosesnya yang diajar atau bagaimana cara menyimpan materi-materi yang telah diajarkan, Ibu. Terus, nah supaya dia proses kognitivisnya itu bangkit gitu ya, Ya. supaya dia bisa bangkit apa namanya, bisa muncul ya, bisa berproses pengetahuannya. Ibu bikin skenario atau bikin langkah pembelajaran apa? Oh, langkah-langkah pembelajaran ya, Ibu. Hmm. Kalau pingin nih secara teori pengetahuan anak itu dia akan berproses dan prosesnya salah satunya akan dipengaruhi juga oleh fase umurnya misalnya. Maka yang dilakukan ibu bagaimana? Oh, pasti umur, Bu. Oh, salah Mm-mm. satunya. Dari pengaruh lingkungan ya juga, nah, Bu. Pengaruh lingkungan. Terus bagaimana? Ya Mengajarnya kalau mm-mm. solusinya gitu, Bu. Kalau pengaruh lingkungan. Gimana? Ya eh maksudnya kayak, kalau pakai teori behavior tadi kan dikasih reward punishment. Nah, ya. kalau kognitif itu dalam pembelajaran ibu ngapain? Hmm, apa itu? Ngapain ya? Jadi kalau di usia menurut teori kognitif di usia SMP itu Ya. dia memasuki fase atau proses berpikir yang bagaimana? Anak usia SMP itu paling 12 sampai 14 tahun ya. Iya. Fase Dia D ya, Bu. ya fase D. Fase D itu kalau dalam kognitif dia mengalami proses berpikir yang bagaimana. Kalau yang 7 sampai 12 kan misalnya itu operasional konkret misalnya. Nah, kalau yang sudah naik ke SMP itu apa itu? Dia sudah bisa bagaimana? Berpikir apa? Oh, berpikirnya opera formal apa ya? Operasional formal atau Oh, resmi. ngapain? Ya, yang paling penting ibu tahu operasional formal itu ngapain gitu kan? Iya, ngapain Bu? Kira-kira kalau operasional formal gitu. Ya. Ada operasional operasional sekolah ya. Mahasiswa bisa berpikir kritis gitu, Bu. Oke, berarti nanti dalam pembelajarannya dikasih treatment apa supaya dia bisa berpikir kritis? Sering Diberikan soal-soal yang hot gitu, Bu. gitu ya. Contoh soalnya kayak gimana? Coba Ananda analisis tentang iman kepada kitab Allah. Terus kalau anaknya tanya, Bu, analisis itu apa, Bu? Ya, Menganalisa, menganalisa itu bagaimana, Bu, caranya? coba Gitu. analisa sendiri. Dianalisa sendiri, udah dianalisis analisa sendiri deh. Iya, Ibu, analisa itu apa? Saya disuruh ngapain? Iya, sebenarnya analisis itu apa? Apa itu? Kita sering pakai istilah analisis, menganalisis. Itu sebenarnya disuruh ngapain siswanya? Menganalisis. Jadi menganalisa Iya, pemahaman apa? apa Bu? Memahami? Bukan. Kalau memahami kan levelnya di bawahnya Iya, lagi kan? iya. Hmm. Nah, kalau menganalisa ngapain? Menganalisa Mm-mm. apa itu? Apa ya? Menyelidiki Ya, gitu, Bu. Sama itu, Bu, menyelidiki. menyelidiki. Kalau menyelidiki kan beda lagi ya. Itu ya mungkin tahapan menganalisis tapi sudah tingkatan untuk
menemukan sesuatu begitu kalau menyelidiki. Tapi kalau menganalisis itu apa itu? Tidak. Mencari eh, Hah? makna yang sesungguhnya. Oh, gitu ya. Itu sudah dalam itu. Nanti sudah kognitif ya. Oke, menganalisis itu sebenarnya adalah kalau ibu bikin dulu bikin skripsi gitu ya. Iya. Analisis itu mana ini? Apa yang dilakukan saat analisis itu? Oh, menganalisis langkah-langkah, Ibu. Ya, dulu ibu waktu bikin skripsi itu loh, kan ada analisis ya. Iya. Analisisnya pakai apa? Oh, saya analisisnya pakai Oh, eh, kondensasi data, kemudian apa? Ada interpretasi, kemudian sampai kepada kesimpulan. Berarti diapakan data-datanya itu? Ya, kadang-kadang kita terjebak dengan istilah belum tahu maksudnya apa gitu ya. iya, Bu. Jadi sebenarnya adalah menguraikan. Jadi Oh, oh, menguraikan. ya menguraikan dengan detail, dengan kritis Boleh catat, gitu. Bu. Nanti lupa lagi, Bu. Ah, oh, kalau mau dicatat itu ya. Jadi analisis, menganalisa tuh begitu, Oh, diurai. menguraikan. Nah, Menguraikan. hmm. Menguraikan apanya ya? Dia bisa menggunakan pertanyaan yang 5W 1H itu, gitu kan? Bisa dari fakta, kan kemarin sudah belajar macam-macam materi ya, jenis materi ya. Iya. Ada materi fakta, kemudian ada materi apa lagi? Ada fakta, ada apa lagi? Yang dikatakan kemarin itu loh. Jadi dianalisis dulu ya, diuraikan materinya itu ini masuk jenis apa ya? Oh, ini jenis fakta karena ini ada namanya, ada tanggalnya, ada peristiwa misalnya ya, ada benda-benda tertentu. Nah, itu berarti fakta. Fakta. Jadi, nah, itu berarti materi fakta. Terus ada lagi materi kok isinya sesuatu yang bisa didefinisikan. Ini ada iman. Iman artinya atau iman secara bahasa artinya itu materi jenis apa namanya? Oh, jenis materi. Pengertiannya tadi, Bu. Iya, yang ada pengertiannya itu namanya jenis materi apa? Ya, masih ingat nggak ada materi jenisnya konsep begitu? Pernah ingat Ibu? Oh, Ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, metakognitif. Pernah dengar? pernah dengar, Bu. Pernah dengar. Iya, Pernah pernah. pernah baca? Pernah baca gitu, pernah dicari dulu ada tugas gitu, Bu. Tapi nah Iya. ingat. Nah, salah satu tujuannya ujian kompre itu adalah supaya Ibu ingat lagi, nanti dibuka lagi ya modulnya. Karena nanti pada akhirnya dari semua jeripaya Ibu dengan tugasnya yang luar biasa ini, Iya, itu bisa eh, ya menyumbang tapi tidak terlalu banyak. Karena ada gongnya ya, yang iya, gong paling akhir itu adalah UP, ya. iya, Uji pengetahuan itu modalnya adalah dari modul semua. iya, membaca modul, nah, Bu. Salah satunya adalah diingatkan lagi nih dengan kompre ya, Iya, Ibu. makasih, Bu. Teori, ya tadi teori belajarnya yang disebutkan baru dua tuh. Ada behavior, ada kognitif, ada apa lagi Bun? Humanisme, Bu. Humanisme. Kalau Iya. humanisme itu apa? Memanusiakan manusia. Jadi bukan hanya definisinya ya, itu kan Iya. konsep ya, humanisme konsep lalu definisinya tahu, tapi di dalam soal UP itu bukan hanya definisi, tapi ada uraian, ya namanya juga soal HOTS ya, Iya. ada uraian seperti ini pembelajaran model apa atau menggunakan teori apa itu. Jadi Ibu ingat ciri-cirinya gitu Iya. ya. Contohnya Dan model humanisme tadi, Bu, bisa anak ini belajar dengan nyaman. Iya. gitu Iya. humanisme Iya, ya. aman, ya dengan nyaman gitu. eh, Pokoknya yang paling dinikmati manusia gitu ya. Ya. Berikutnya ada teori apa lagi? Konektivisme. Apa Itu itu? melalui di era digital ini sudah banyak informasi melalui internet gitu, Bu.
Bisa lewat HP, dari Google, dari online gitu. Bisa menghubungkan fakta ya. Iya. Nah, terus ada lagi nggak teori apa tuh? Oh, belajar sosial, Bu. Iya, gimana tuh belajar sosial? Belajar sosial ini, siswa ini bisa mengenal temannya satu sama lain, bisa bekerjasama dengan lingkungan di sekitarnya, dengan guru-guru, dengan teman sebaya, Oke, jadi dia belajar dengan cara apa kalau menurut teori sosial itu? dengan cara, dengan cara, Apa? Dengan apa tadi yang sosial itu? Dengan cara dengan tutor sebaya, nak Bu. ya bisa berhubungan dengan orang Iya, lain atau ya bisa tutor sebaya. berinteraksi, bisa tutur sebaya, bisa meniru ya, meniru perilaku yang ada di sekitarnya gitu kan? Iya, Ya, sosial. Masih ada lagi? Teori apa lagi yang diingat? apalagi Apa lah ya? Yang kayak teorinya tukang bangunan itu loh, namanya teori apa itu? konstruktivisme ya Bu. Nah, konstruktivisme. Itu maksudnya gimana itu? Em, pemahaman tentang kolaborasi. Masa itu kolaborasi kok? Itu konstruksi rumah ini itu berarti kolaborasi begitu kah? Pembangunan, membangun Iya, membangun apanya yang dibangun? rumah. Rumah ya. Itu kalau konstruksi rumah kan. Kalau yang di sekolahan ibu tugasnya kan mengkonstruksi apa? Mengkonstruksi siswanya, bagaimana siswa ini bisa belajar dan paham dengan materi-materi yang diajarkan oleh guru. Nah, kalau dari teori konstruktif itu anak bisa belajar kalau dia bagaimana? Kalau yang kognitif tadi kan ada proses yang sesuai dengan usianya, Iya. kan? Berarti Kalau anak ini bisa belajar dari bantuan guru atau temannya, Bu. bantuan gitu ya, Iya, bantuan guru atau teman. gitu ya. Dengan bantuan guru atau temannya, itu Iya. bukan spesial nantinya. Ya, jadi tadi sudah sebenarnya kata kuncinya adalah membangun pengetahuannya. Jadi seorang anak itu dia akan bisa disebut sebagai belajar yang mungkin kan kalau hasil belajar itu lebih cenderung lama ya menetapnya perubahan tingkah lakunya itu kelihatan. Kalau ada peningkatan pengetahuan ya ya akan terpatri lama. Itu namanya belajar. Tidak kayak kita itu. Kayak kita itu kan bagai mengukir di atas air ya. Nah, Iya, itu Ibu. belum belajar itu ya. Nah, gitu. Jadi supaya bisa punya long term memory atau pengetahuannya terpatri lama, salah satunya dengan teori konstruktif itu dia membangun sendiri, mencari ya, mencari tahu. Lalu disusun pengetahuannya itu dan gurunya sebagai fasilitator, ya fasilitator bukan membantu, bukan mencari begitu enggak ya, Jadi mengarahkan. jadi intinya mencari jati diri sendiri ya, Bu. Menyusun pengetahuannya sendiri, menyusun pengetahuannya sendiri. Misalnya gini, ibu mau menggali nilai-nilai, misalnya tentang nilai damai, gitu ya, Hmm. belajarkan nilai damai. Itu kan sebenarnya nilai itu sudah ada dalam diri anak, gitu. Tapi kemudian ibu akan memancing, gitu. Damai itu apa? Nah, masing-masing itu akan membangun pengetahuannya sendiri tentang damai itu nanti beda-beda. Ada anak itu yang jawabnya damai itu diam, gitu. Kenapa diam gitu? Ternyata dia di rumahnya merasa nggak damai karena orang tuanya itu bertengkar terus, bising gitu ya. Nanti kalau sudah pada diem, bapak sama ibunya diem, itu dia baru merasa damai. Ah, damai ini kalau udah diem. Jadi kan masing-masing gitu, itu Iya, Ibu. membangun pengetahuannya sendiri ya. Jadi salah satu contohnya. Oke, jadi
Ibu dalam MA-nya itu yang di apa yang diklik untuk sekarang ini pakai model pembelajaran apa? PBL, Ibu. PBL. Apa itu PBL? Um, Project Based Learning. Project Based Learning. Project apa problem? Problem Based Learning. Apa itu? Itu bukan apa masalah itu, Bu. Masalah ya? Iya. Mm-mm. Bisa ditayangkan MA-nya Ah, tunggu ya, Bu, dicari dulu ya, Bu. screen. Tadi kan sudah saya minta buka tuh. Tinggal klik aja share screen. Iya. Jangan cari lagi. Udah, Ibu. Ya, mana belum kelihatan. Share screen ada? Share screen. Nah, oh yang kelihatan layar utamanya. Ibu tadi, nah, oke oke, sudah ini. Jadi ini untuk kelas berapa? Kelas 8, Ibu. Kelas 8. Iya. Materi apa? Materinya mengenai iman kepada kitab Allah. Oke. Kelas 8 itu masuk fase apa itu? Fase D itu, Bu. Fase D. Ini Iya. 3P ya, 40 menit. Kompetensi awal ini maksudnya apa? Oh, jadi peserta didik memahami makna beriman kepada kitab Allah, Ibu. Itu prasyarat sebelum sebelum materi disampaikan atau yang mau dicapai? Yang hendak dicapai itu, Ibu. Yang tidak dicapai kah? Kenapa tidak kompetensi begitu saja, tapi ada awalnya? Kata awalnya itu maknanya apa itu? Oh, kata awal itu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berarti bukan yang mau dicapai dong. Kalau sebelum pembelajaran Berarti yang dimulai. sudah ada, Ibu. Hah? Berarti yang sudah ada. Iya modalnya, modal anak itu, ya kan? Iya. Untuk bisa memahami materinya ibu ini yang berjudul, judulnya di Beriman kepada kitab-kitab Allah. kepada kitab-kitab Allah. Maka Iya. dia sebelumnya sudah punya modal iman kepada apa dulu, misalnya gitu. Iya. Jadi tidak disebutkan iman pada kitab Allah dulu gitu ya. Kompetensi awalnya misalnya anak sudah mengetahui beberapa nama kitab Allah misalnya, ya kan? Sejak Iya. kecil kan juga ya, misalnya. Ya, apalagi menyajikan dalil nakli itu nanti tujuan nanti, ya, tujuan pembelajarannya. Mungkin sebelumnya dia belum paham dalil naklinya apa, itu kan belum ada ya. Jadi kondisi awal atau yang sudah dicapai anak sebelum dia masuk ke materinya ibu, ini kompetensi awal. Oke, coba yang bawahnya gimana? Profil pelajar Pancasilanya bisa digulir, Iya. gulir Belajar Pancasilanya, ya. Dah, Bu. sendiri. Ada berapa itu? Ada Satu, 6, tiga, empat, 5, 6. 6. Terus nomor duanya global. Iya. Tidak membedakan teman. Banyak sekali. Nomor tiganya mandiri. Keempat. Bergotong royong, Terus ada lagi. bernalar kritis, kemudian kreatif. Iya. Ini mau dibelajarkan semua apa enggak? Kalau beriman udah jelas gini, enggak, Bu? Hmm? Kemudian ini kebenekaan global ya, mandiri Pasangan. ya juga, Hmm. bergotong royong untuk memecahkan masalah, diskusi. Oh, kemudian bernalar kritis, ya sama dengan apa tadi Bu? Oh, pembelajaran yang hot. Nah, Terus, kemudian siswa itu diajak kreatif, jadi semuanya. ya. Nah, kalau yang dicantumkan di situ,
Jadi sifatnya MA atau RPP itu kan sebenarnya seia sekata tiada dusta di antara mereka. Gitu ya. Jadi apa yang dicantumkan di awal, ya nantinya harus diakses. Apakah ini asesnya ada, asesmennya? Oh, Ada asesmen. yang mengukur seberapa dia punya sikap iman, seberapa dia punya sikap kebinekaan, punya kemandirian, gotong royong, ada nggak sampai di asesmennya? Asesmen sikap itu, ada nggak? Kalau Enggak nah, ada gitu Bu. Yang sampai ke asesmen ini eh, tentang yang poin satu Ibu. yang poin satu, kalau poin satu ya sudah, berarti profil pelajar Pancasilanya fokusnya kepada poin satu saja. Hmm. Gitu. Ada asesmen sikapnya ini. Jadi harus iya sekata. Kalau kira-kira di 3JP nilai-nilai sikap ini ada semua, oke, gitu ya. Menurut Ibu ada semua dan bisa digali, bisa dikembangkan. Nah, konsekuensinya di asesmennya harus ada. Ya, apakah siswa itu sudah menghayati gotong royong, dia sudah bisa mempraktikkan gotong royong, dia bahagia, apa dia terbeban gitu, ada hasilnya penilaian sikap ya, bisa dengan checklist, ya, dengan skala Likert, gitu kan, atau bisa dengan observasi, ya. Iya. Tapi kalau iman diobservasi susah kan ya, misalnya kan dengan pengakuan ya, Iya, dengan cek. pengakuan. Heeh. Ya, intinya itu. Kalau dicantumkan, nanti sampai di asesmennya harus ada Oh, penilaian harus sikap. ada kalau di ini kalau profil Pancasilanya ini Bu 6, berarti di asesmennya harus dicantum juga 6 Ibu. Iya, makanya jangan semuanya. Dipilih aja. Misalnya di pertemuan ini, ada 3 pertemuan ya. Ini berarti nanti satu pertemuan kira-kira ada asesmennya untuk nomor satu, nomor dua, misalnya gitu ya. Ya, jangan Ini banyak-banyak. Kalau 3 jam pelajaran ini Bu. 3JP tapi Iya, satu 3 JP jam pelajaran. Bukan tiga tiga. jam pertemuan Ibu, JP. 3JP, Iya, ya 3 jam. berarti kebanyakan dong. Oh, gitu Ibu. Ya Nilai, satu JP kan 40 menit kalau di SMP Bu. iya. Jadi intinya itu, kalau misalnya enam-enamnya itu ibu bisa eh, memproses ya, gali, menghidupkan nilai itu, dan kemudian sampai di asesmennya itu bisa dihadirkan, ya monggo silahkan. Tapi nanti kehabisan waktu atau tidak. Iya Ibu. Dan tidak cukup waktunya itu Ibu. Ya, makanya ini terkait juga dengan manajemen waktu. Hmm. Eh, Padahal semuanya kalau yang ditampilkan dan dilakukan prosesnya, maka itu juga harus dievaluasi, gitu kan? Jadi utuh gitu. Jadi perencanaannya, prosesnya, sama evaluasi itu seia sekali. Ya, Iya. nanti dia bilang nih gitu, pelajar Pancasilanya bilang, aku direncanakan, tapi aku tidak dilaksanakan dan juga dinilai gimana ini? Gitu. Ya, Iya. Makasih Ibu, makasih Bu. oke. Bawahnya lagi coba apa unsur dari MA-nya nih? Oke, apalagi ada RA-nya ya, RA-nya dipisah. Itu kan banyak sekali. Jadi ada 8 nilai. Asesmennya ada apa enggak? Oke, jadi harus ada semuanya. Baik, terusnya ini ada sarananya ruang kelas. Ya, di ruang juga nggak apa-apa ya. Iya, Ada Bang CD. Kelas. Wah, pakai kertas karton, spidol, macam-macam ini. Terus sumber belajarnya Al-Quran terjemahan, Iya. buku paket, apalagi Buku bawahnya. literasi. Mm-mm. Ya, materi-materi yang relevan dengannya coba dilihat dari Google nanti gitu, Bu. Ya, ini kan, digulir Ibu. Iya. Gulir ke atas. Ke atas lagi, Bu. Ya, dan ke atas maksudnya digulir ke atas. Digulir ke atas itu berarti saya mau lihat yang bawah. Oh, maaf, Ibu. Iya. Baik, tujuannya menjelaskan makna iman. Iya.
menyebutkan nama kitab Allah. Ini SMP apa SD? SMP, Ibu. Kira-kira kalau menyebutkan itu di awal saja sudah bisa belum? Kalau dari awal bisa gitu. Udah bisa, Mm-mm. nah, Sudah bisa ya, sudah tahu ada 4 kitab Allah, kitab-kitab Allah. penerimanya. Sudah tahu semua ya? Bagi masih ada siswa yang belum itu, Bu. Apalagi itu kalau pakai penerimanya. Nah, kitab Zabur siapa penerimanya? Masih ada siswa yang belum tahu itu, Ibu. Mm. Ya, berarti ini C2-nya perlu juga kah? Perlu ya. Iya, Mestinya di ya nama kitab Allah dan Rasul penerimanya dengan benar. iya, dengan Mungkin C-nya apa namanya kompetensinya itu untuk taksonominya bisa ditingkatkan, jangan cuma C2 ya, C2, bisa Ibu. mengidentifikasi begitu kan, dia lebih tinggi ya daripada Oh, menyebut. ya, Uh, jadi ditukar dengan identifikasi, Ibu. kalau menyebutkan itu kan anak SD aja Masih umum. rendah ya, Bu. Iya, ini sudah SMP. Dicatat dulu, Ibu. Mau berpikir kritis kan. Hmm. Nah, yang ketiga tuh caranya gimana nanti ya tujuannya ini? Menerapkan cerminan perilaku beriman kepada kitab Allah. Gimana cerminnya di mana? Cerminan ini beriman kepada kitab-kitab Allah itu salah satunya apakah anak ini sudah bisa membaca Al-Quran atau tidak? Apa hubungannya beriman dengan membaca? Apa kalau orang beriman harus membaca? Kalau beriman ini bukan termasuk rukun iman. Iya, betul. Ya. Rukun iman itu nggak ada harus kamu iman kepada kitab Allah, maka kamu harus bisa membaca kitab Allah. Ada nggak begitu? Enggak, Nggak ada ya. enggak. Lalu cerminannya apa dong? Beriman kepada contohnya beriman kepada kitab Allah, kitab orang agama Islam adalah contohnya kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, itu konsepnya ya, teorinya. Ini menerapkan cerminan kok. Nah, maka nanti indikatornya Perilaku. apa gitu. Ibu kira-kira di asesmennya ini nomor 3 ini pertanyaannya seperti apa? Kan kalau di tujuan pembelajaran, bukti dia sudah tercapai, berarti ada asesmennya kan? Iya. Hmm. Coba Iya. di asesmen ada nggak soalnya? Bawa dulu, nanti nanti terus lanjut dibalikin lagi. Asesmennya ada nggak yang menerapkan cerminan? Cerminnya kayak gimana ya? Yang analisis, Mana asesmen, asesmennya? Enggak, soalnya mana nih? asesmennya. Contohnya itu, tapi contohnya mana? Asesmen sikap di bawah ada di glosarium, Hmm. daftar pustaka, lampirannya apa? Materi. Terus mana instrumen penilaiannya? Instrumen Ada penilaiannya ini IKMA, ini masih lembar kerja kelompok, hmm, LKPD-nya, intinya isinya apa? LKPD iman kepada kitab-kitab Allah, Ibu. Iya, disuruh ngapain anaknya? Iya, disuruh beriman juga, Ibu. Diskusi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak itu disuruh berdiskusi gitu. Berdiskusi. LKPD kok disuruh berdiskusi? LKPD itu ada sesuatu yang worksheet yang dikerjakan. Coba ke bawahnya lagi ada nggak? Ah, berarti berupa soal ya, Ibu. Ya bisa Diberi soal, bisa petunjuk. Ini apa ini? Dapat langkah-langkah. jelaskan. Ini apa? Rubrik penilaiannya. Ya, LKPD peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu apa? Maksudnya lembar observasinya atau ya ini kan Ibu menyebutnya rubrik penilaiannya. Iya,
yang tadi, yang asesmennya, yang soal-soalnya mana? Ada soalan apa enggak? Untuk yang sikap itu pakai soal apa pakai checklist? Tes tertulis, Ibu. Tes tertulis. Ya, Jelaskan pengertian iman. Terus sebutkan nama. iya. Tulis cerminan. Nah, cerminan itu nanti bingung kan? Iya. Kalau menurut Bu Guru jawabannya cerminannya apa ya? Mungkin begini, tuliskan salah satu bukti Oh, bukti. perilaku Bukti. lagi seseorang beriman kepada kitab Allah. Buktinya apa gitu? Buktinya. Buktinya eh, dia karena meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah, ya maka dia mau mempelajari misalnya. Setelah mempelajari, dia berusaha untuk mengamalkannya, misalnya begitu kan? Iya. Nah, mau Jadi Bu, mempelajari nomor 3 ini ditukar dengan bukti ya Bu ya. Tuliskan bukti. Perilaku beriman kepada kitab Allah. bisa jadi begitu, boleh aja. Cuman kalau pakai cerminan itu kan bingung juga. Bu Guru bingung kan? Tuliskan cerminan-cerminnya yang mana? Yang tahu Oke, dia cermin untuk berkaca. oh gitu kan. Ya, sebenarnya untuk memudahkan aja supaya Anda itu menjawabnya mudah, dia paham soalnya. Hmm. Ya, ya sebenarnya bisa mau ditarik ke masuk mulai ke hot gitu ya, karena dia akan mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menjadi bukti seorang itu sudah beriman. Beriman kepada kitab Allah. Hmm, ya, manfaat segala macam. Jadi ini kalau menurut Ibu yang hot yang mana saja? Yang hot, nomor 5 jelaskan manfaat. Itu hot. Di atas kan ada, tinggal dikopas sudah selesai. Hmm. Yang mana kira-kira? Yang mana yang ya, ya cerminan yang hot tadi, Tahu. cerminan itu dia, buktinya gitu Bu. Ah, terus mana lagi? Oh, kemudian bagaimana? Mm-mm. Yes. Ya, nomor berapa? Nomor 4 Ibu. Empat. Itu mengajak berpikir apa di situ? Itu mengajak berpikir kritis. Kritis ya. Ya, bagaimana kehidupan seseorang kalau tidak ada pegangan hidup. Itu kritis. Iya, Bukannya imajinatif, membayangkan kalau seseorang nggak punya pegangan hidup itu nanti seperti apa ya, gitu kan? Itu membayangkan, mengandaikan, berarti imajinatif. oh, imajinatif. Imajinatif apa kritis? Bedanya kritis sama imajinatif apa dong? Imajinatif ini sama dengan imajinasi seseorang untuk apa ya? Ya, apa? Untuk berkreasi, ya kan? Itu kan mengandaikan toh. Iya, Kalau kritis itu kan dia mungkin akan bertanya, mengapa? Nah, ini sudah pertanyaannya bukan mengapa lagi ya. Tapi dia akan membayangkan, oh begitu toh akibatnya kalau orang nggak punya pegangan hidup tuh gimana ya? Gitu. iya, Iya, oke, baik Ibu. Tadi pakai PBL ya, saya ingin lihat sintaknya deh. Sintak dari PBL yang dicantumkan Ibu itu seperti apa? Di atas. PBL, Katanya Ibu tadi di MA ini pakai PBL ya. iya, Mm-mm. Digulir ke atas di kegiatan inti ke atau atas dimulai lagi dari Ibu. ya ke atas lagi. Dimulai dari pemahaman bermakna dulu deh. Mana ya? Ini Bu, Oke, dari pemahaman bermakna dulu. Mana iya, bermakna? Peserta didik dapat menyebutkan pengertian iman. iya.
Jadi pemahaman bermakna itu apa sih maksudnya, Bu? Oh, pemahaman bermakna itu apa tadi? Pemahaman bermakna. Mm-mm. Apa ini? Jadi semangat dari kurikulum Merdeka itu kan semuanya diarahkan supaya sesuai dengan kondisi anak begitu ya. Iya, Bu. Anak belajar, dia yang memahami, dia yang punya kebutuhan, punya keinginan untuk belajar gitu. Sehingga apa yang dilakukan dia itu ada maknanya. Tidak kemudian, ayo kamu menghafal. Dia nggak tahu ini maknanya apa buat saya, apa yang saya peroleh, manfaatnya apa gitu kan. Dia nggak tahu. Nah, harapannya dengan ada poin pemahaman bermakna, nanti ibu dalam membelajarkan materi apapun itu bisa menyentuh sense anak gitu ya. Dia punya rasa, oh saya perlu nih belajar ini, karena ini ada maknanya buat saya. Ini ada nilai yang bisa saya ambil gitu. Nah, sehingga isinya mestinya tidak peserta didik menyebutkan gitu, enggak, menyebutkan kan biasanya sudah ya itu tadi level yang masih rendah gitu ya. Jadi ini Bu, jadi pemahaman oh yang ingin diinginkan guru itu Bu. Bukan. Jadi kira-kira anak itu mendapatkan makna apa dari proses pembelajarannya guru gitu. Jadi misalnya setelah mempelajari iman kepada kitab Allah, siswa nanti punya apa? Punya nilai-nilai apa gitu kan. Ya, dia akan memiliki kesadaran untuk apa belajar tentang kitab Allah misalnya, untuk memahami gitu. Ingin punya kesadaran atau ingin punya apa gitu ya. Jadi ada sesuatu yang nanti betul-betul bermakna buat anaknya gitu. Itu yang mengandaikan gurunya. Nah, dari itu bisa dicocokkan juga dengan tujuan pembelajarannya gitu ya. Tapi tidak mengulang. Ini kan kayak mengulang dari tujuannya. Dapat menyebutkan, tapi di tujuannya juga sama gitu. Tapi yang paling utama di sini adalah eh, apa siswa dengan pembelajarannya Apa Ibu. tadi Bu? Apa Apa yang bisa diperoleh? Apa maknanya? bisa diperoleh? Maknanya kalau dia belajar iman kepada kitab Allah ini nanti siswa itu punya makna apa gitu. Dia dapat apa gitu. Dapat pemahaman tentang apa gitu ya. Iya Bu, bisa diperoleh teman. Oke, bisa dipahami ya. Jadi Iya Bu. pemahaman bermakna seperti Iya. itu. Jadi kalau misalnya guru itu sudah mengandaikan, sudah memprediksikan bahwa pembelajarannya ini paling nggak bermakna buat siswanya, ya maka dia harus mengganti. Kalau begitu skenario pembelajaran saya harus saya ubah supaya materi ini menjadi, nah makanya Ibu penting untuk memahami ada materi esensial, ada materi advance. Nah, itu apa? Ada esensial materi, ada advance material. Masih ingat Ibu? Esensial materi, Atau materi esensial, terus ada lagi advance material. Itu apa itu? Bedanya apa? advance. Pernah dengar nggak? Kalau materi esensial pernah Bu, tapi kalau Kalau advance, advance, berarti kemarin waktu meresum mungkin terlewat gitu ya? Oke, ya. Jadi kalau yang esensial itu kan yang inti-inti, yang pokok-pokok, nanti yang mengembangkan adalah anaknya, gitu kan? Kalau yang advance itu sudah mengarah kepada berpikir yang metakognitif tadi. Minimal nanti coba cek di pemantiknya sampai menyentuh advance material enggak. Digulir Ibu, bawahnya.
Yang ada pemantik coba. Iya, pertanyaan pemantik, Ibu. Betul. Iya. Yang ini nomor satu, apa manfaat kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Bertanya manfaat ya. Ya. Nah, terus apa Kemudian lagi? kalau tidak ada kitab atau pedoman dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Oke, ada lagi? Hanya dua dicantum, Ibu. Ya, jadi yang itu termasuk inti ya. Oh, inti. Bicara eh, pengandaian seandainya tidak ada pedoman itu inti. Oh, Inti dari inti. Allah itu berarti itu termasuk materi esensial. Oh, Nah, esensial. pengembangannya yang advance itu yang lebih eh, tinggi lagi ya sampai kepada berpikir metakognitif itu kalau ada salah satunya pertanyaan mengapa mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah itu termasuk materi yang advance nantinya Advan, ya lebih tinggi, nah, Ibu. tinggi lagi mengarah kepada metakognitif ya. Oke, baik. Jadi PBL ini sintaknya apa? Bisa digulir ke bawah ada eh, apa? Yang inti, Yang inti, bacanya, kegiatan pembelajaran. Oke, pendahuluan, terus bawahnya kegiatan inti. intinya. Ya, jadi ciri PBL itu langkahnya apa saja, Bu? Yang pertama, Yang PBL, oh, mm-mm, langkah-langkah dalam PB. mm-mm. Orientasi, Orientasi itu gimana maksudnya? orientasi pada siswa yang ada masalah. Siswa yang ada masalah, kenapa? Orientasi pada siswa. Itu dari ini kelihatan orientasi siswa terhadap masalah, ya kan? Ini ibu bikin sendiri atau kopas ini? Iya, ATM boleh amati, tiru, modifikasi, tapi ibu harus paham, ya. Ini yang disebut langkah-langkah dari PBL atau apa namanya sintaknya. Jadi pembelajaran PBL selalu diawali dengan orientasi terhadap salah. Dia memberikan gambaran kepada siswa, ini loh, di sini tuh ada masalah. Coba kamu lihat apa masalahnya. Dia bisa menemukan di situ, oh ini ada masalah ini, masalah ini. Kalau nggak ketemu, ya gurunya mancing gitu ya. Baik, jadi langkah satunya mengamati slide PowerPoint tentang materi iman. Rasa ingin tahu. Kalau yang nomor satu ini Ibu praktekkan pakai PPT, caranya gimana? Ada PPT-nya? Bisa di-share screen? Ya, ini ditutup dulu, stop share. Kemudian nanti PPT yang di-share. Oh, PPT. Oh, itu dulu yang PTK. PPT. PPT, PowerPoint Ibu. Oh, PowerPoint, Hmm. iman. Biasanya kalau mengajar selalu pakai PowerPoint enggak, Ibu? Kita yang ini, Ibu. Belum muncul, share screen dulu. Ini dulu. Hmm. Bisa muncul enggak? Oke. Ini, Bu. Ya, bagus loh PPT-nya. Ibu bikinnya pakai apa ini? PowerPoint, Bu. PowerPoint biasa, Iya. tidak apa ya. Enggak. Template-nya begitu.
Biasanya Ibu kalau ngajar sudah pakai PowerPoint atau baru ketika PPG ini? Ketika PPG ini baru Bu. Ya, ada ilmu baru. Iya, ada ilmu baru Bu, Alhamdulillah. Coba pas PPL, anak lebih tertarik nggak kalau ada tayangan kayak gini? Iya, lebih Biasanya, tertarik Ibu. iya, langsung gini ya. Buka buku halaman sekian, biasanya begitu. Kalau nggak pakai Enggak, PowerPoint gimana tidak ajarnya? Ibu. Disuruh berdoa dulu Ibu. Ya, Siap pasti. sih. Nah, habis itu medianya apa? Media pembelajarannya apa? Kalau nggak pakai PowerPoint gini, nggak pakai, nggak pakai media. Media Hmm? enggak ada pakai video Ibu. Oh, pakai video. Enggak ada Ibu. PowerPoint Nggak, aja dan langsung dengan iman kepada kitab Allah. nggak. Maksudnya yang keseharian sebelum PPG katanya kenal PPT setelah ikut PPG. Sebelumnya kalau ngajar biasanya pakai apa dong? Sebelumnya enggak ada gitu, enggak ada pakai-pakai Hmm. cuman ceramah, diskusi, tanya jawab itu saja Ibu. Diskusi Kerjakan kelompok kelompok. gitu. Oke. Iya. Baik, nanti kan jadi lebih profesional ya. Iya, kalau udah PPG ini Ibu, insya Allah ilmunya udah Eh, banyak gitu, sudah bertambah gitu Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba tadi Udah yang ada memberi kemajuan lah Ibu. gimana? Udah ada kemajuan setelah mengikuti PPG. Haruslah Iya, amin. ada kemajuan. Iya, amin. Oke, coba pilih slide yang Ibu memberi orientasi kepada siswa tentang masalah tadi. Ada nggak? Langsung dah judul lagi Ibu. Oh gitu. Iya, kemudian membaca surat Al-Ikhlas dulu. Eh, jadi ketika memberi orientasi itu isinya adalah Ibu menyampaikan materi, begitukah? Oh, sebelum belajar membaca doa ini, Hmm? anak ini disuruh membaca ayat bersama-sama dulu, ayat-ayat pendek itu Ibu. Gitu ya. Oke, jadi mulai mengorientasi bahwa ini ada masalah, ini masalah yang mau dibahas apa Ibu? Katanya tadi PBL, Problem Based Learning. Masalahnya apa? Oh, masalahnya Hmm? tentang pertanyaan yang pemantik itu tadi Ibu. Itu yang menjadi masalah. Iya. Apa keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya? Begitu. Iya. Kalau tidak ada kitab atau pedoman dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Itu yang harus dipecahkan oleh siswanya, gitu ya. Hmm, iya. Oke, jadi masalahnya sudah langsung diberikan oleh gurunya ya. Oke, berarti modalnya adalah planted question namanya ya. Pertanyaan yang ditanamkan untuk siswa gitu. Ya, nggak apa-apa, itu masing-masing. Jadi bisa juga PBL itu guru memberikan orientasi bahwa ini loh ada masalah. Coba lihat videonya ini. Video di sini menunjukkan ada masalah. Coba masalahnya di sebelah mana? Nah, nanti siswa akan mengelis itu masalahnya ini. Oke, kalau begitu kelompok satu misalnya mau membahas masalah yang mana, kelompok dua mau masalah yang mana itu akan lebih tadi itu pakai Oh, konstruktif ya. jadi melalui video itu, Ibu? Ya bisa pakai video atau mungkin tidak pakai video juga bisa, pakai gambar juga bisa, ya kan? Ada masalah ini, misalnya ada berita tentang eh, pelecehan terhadap Al-Quran, ya ada gambarnya Al-Quran yang dibuang di mana, di WC misalnya, kan ada kasus-kasus itu ya. Banyak fenomena-fenomena yang sudah ada tentang kasus terkait dengan iman kepada Allah, iman kepada Pada kitab, kitab? ya itu bisa ditampilkan. Ini letaknya di orientasi. Setelah itu nanti digiring untuk mereka berdiskusi, gitu ya. Tidak mesti kemudian gurunya nanti mendominasi lagi. Sudah pakai PPT yang cakep, tapi ujungnya ceramah juga, ya sama saja nanti ya. Iya. Oke.
Baik, cukup untuk materinya. Ibu silakan buka mushafnya dulu. Ya, Ibu. Tunggu sebentar, Ibu. Iya, tadi judul PTK-nya apa, Ibu? Judulnya tadi PTK-nya, judul PTK, Ibu. Judulnya apa? Peningkatan keterampilan berwudhu siswa secara Berwudu. tertib ya, Oh, oh. melalui pembelajaran teman sebaya dengan pemantau checklist Mm-mm. kelas 82 SMP 14 Padang itu. Mm-mm. Panjang nih An judulnya. Judulnya nggak boleh lebih dari 15 kata. Coba dicek nanti lebih harus dikurangi. Jadi dikurangi 15 kata. 15 Iya. kata. Jadi dipenggal lagi ya, Ibu? Ya, dibuat sederhana saja. Ya, Namanya oke. juga. Oke, baik. Yang ini ditutup. Silakan Ibu buka juz 29 di Surah Al-Qiyamah. Share screen-nya ditutup dulu. Oke. Ya, sudah ketemu Surah Surat, Al-Qiyamahnya? surat Al-Qiyamah, Ibu. Juz 29. Iya. Ayat Sudah berapa, ketemu Ibu? ayat 22, nanti dibaca sampai ayat 30. Oh, ayat 22 sampai 30. Ya, Oke, Bu. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuh yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuh yawma idzin basirah tazunnu ay ala biha fakirah kalla iza bagatit torakiyah wa qila man raqa wa zanna annahul firaq wal tafatis bisaq wa ila rabbika yawma idzin masaq sadaqallahul azim. Oke. Menurut Ibu Yeni, baca Qur'annya bagaimana? Iromanya Yang penting kalau baca Quran itu iramanya atau tajwidnya? tajwid Tajwid. Menurut Bu Yeni tajwidnya sudah benar? masih kurang, Ibu. Masih kurang yang bagian mana coba? Tanda baca gitu. Tanda baca Mat, ya. ya Kayak tanda mau, mat. mau wakofnya tadi misalnya ya. Ya. Idza balagatit taraqiyah. Oh, tiba-tiba iya gitu ya. Kalau mau berhenti berhenti aja. Taraqi. Kemudian ada setelah itu waqilaman tadi bacanya gimana? Waqila ban roq. Itu ada huruf apa di atasnya man itu? Huruf saktah, Ibu. Kalau saktah itu bagaimana? Ber, berhenti sejenak Mm-mm. tanpa mengambil napas. Ibu tadi sudah berhenti sejenak tanpa ngambil nafas atau sudah atau malah diidghamkan ya? Oke, penegasan di situ. Oke, baik.
Nah, saya kira cukup nanti untuk menulisnya di Ya, luar Zoom Ibu. ya, ya supaya efektif waktunya. Ibu nanti menuliskan 5 ayat dari surat yang dihafal oleh Ibu, tapi jangan yang terlalu pendek ya. Jangan Al-Ikhlas, jangan itu ya. Mungkin yang Al-Insyirah Minimalnya berapa, Ibu? Minimalnya berapa ayat itu, Bu? ayat, 5 5 ayat ya. ya, ditulis, jangan melihat mushaf dulu. Ya, insya Allah, Ibu. Ya, setelah Kejujuran, selesai, Ibu. ya betul. Ya, Setelah ya, selesai tulis tanpa melihat mushaf, lalu ya. dicek ya, Betul tulisannya salahnya, Ibu. dicocokkan dengan mushaf, lalu yang salah dilingkari gitu ya. Oh, hilang, Nanti dilingkari aja, Ibu. di Di- foto hasilnya, di foto dikirimkan ke saya ya. Oh, di chat pribadi ya, Ibu. Ya, mau di grup boleh juga. Ibu sendiri ya, Ibu aja lah, japri Ibu aja lah, Ibu. Nah, baik. Baik, Eh, Bu Yeni ya oke. panggilannya. Ibu Jenny, Ibu. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Makasih, Ibu. Alhamdulillah sudah selesai ujian komplenya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. terus Grogi tadi, Ibu. Sampai ngapain nggak bro? mau makan, Ibu. Ya Allah gitu ya. Iya, dia saking grogi. Terus makan biar cepat sehat dan Iya, insya fit Allah, Ibu. Sudah gua gitu ya. komplain lagi, makan lagi, Ibu. Ya, janganlah itu sampai Iya, Mak. ketinggalan nanti Iya, gimana? makasih, Ibu. Makasih, Masa Ibu. kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh di stop record dan Ibu bisa keluar dipanggil yang berikutnya ya. Stop record. Mm-mm. Stop record.